Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, di kesempatan saat ini di dalam Immanuel berdoa, ya, kita akan melihat firman Allah yang terambil atau terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun saya akan membacakan saja ayat yang pertama untuk mewakili ayat-ayat lainnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan selanjutnya saudara, ya. Puji Tuhan, di kesempatan malam hari ini kita melihat ada 6 ayat, ya, yang kita merenungkan bahwa dialah gembala yang baik di dalam setiap kehidupan kita, ya. Mari kita tetap mengikuti gembala yang baik itu, ya. Kita jadi domba yang baik, dan apa yang akan terjadi, kita tidak akan pernah kekurangan. Saudara, kita tidak akan pernah kekurangan. Dia akan mengerjakan bagian dia ketika kita menjadi domba yang baik, menjadi pengikut Kristus yang setia, yang selalu berpegang pada setiap kehendaknya, kepada firman-Nya. Dan dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan rumput kering saudara, tetapi rumput hijau. Selalu kita melihat, memandang yang nama hijau, bukan biru, ya, mengartikan satu kesegaran, ya. Jadi begitu luar biasa Tuhan tahu apa yang terbaik Dia mau berikan bagi kita. Dan dikatakan lagi, Ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Air sering bicara tentang firman Allah. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu memberikan ketenangan, tidak ada yang lain. Dan Tuhan gembala yang baik, Dia membawa kita kepada air yang tenang, ya. Tentunya kita nyaman, sejahtera ketika kita dalam Tuhan. Ada ujian, ada tantangan, ada problema. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, menjadikan Dia gembala yang baik sebagaimana Raja Daud. Dia bukan orang yang biasa-biasa, dia bukan orang yang tidak punya kekayaan, dia bukan orang yang tidak punya kedudukan. Dia raja, dia punya semuanya. Tetapi dia berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Dan selanjutnya dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ada satu kesegaran di jiwa, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dan Daud tahu bahwa Tuhanlah gembala yang baik, yang dapat menjamin kesegaran bagi jiwanya, ya. Demikian halnya saudara saya, ya. Hanya Tuhan yang dapat membuat demikian bagi kita, ya. Dikatakan lagi bahwa, ya, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, ya. Menuntun kita di jalan yang benar. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kita, gembala yang kita agungkan itu, ya, luar biasa. Dia pasti menuntun kita di jalan yang benar. Dia tidak akan membawa kita kepada penyesatan, saudara. Tetapi kepada yang jalan kebenaran, jalan yang menuju kepada kehidupan. Itulah gembala yang baik. Dia berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan selanjutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, ya. Tuhan yang beserta dengan kita. Dimanapun posisi dan kondisi kita seperti apapun saudara, ketika kita tetap mengakui Dia gembala yang baik dalam hidup kita, percayalah, lembah kekelaman itu Dia bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa, berkat bagi kita. Karena Dia Maha Kuasa. Itulah sebabnya, ya, kalaupun kita ada di kondisi-kondisi tersulit, Dia akan selalu ada beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia Immanuel bagi saudara dan saya, ya. Gadamu, ya, dan tongkatmu itu yang menghibur aku, ya. Itulah pertolongan Tuhan bagi kita. Itulah pembelaan Tuhan bagi kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai domba-domba, ya, peliharaannya, ya. Kita diibaratkan domba peliharaan.
Mari jadikan Tuhan gembala yang baik terus dalam depan kita. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dia boleh mengalami bagaimana ada sukacita penuh dalam kehidupan dia. Ada satu kuasa yang mengurapi dia, yang membuat dia mampu menghadapi segala sesuatu, saudara. Itu sebabnya dia katakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Seumur hidupku diam di rumah Tuhan. Saya percaya, saya maupun saudara, kita pun akan demikian. Mengakui dia gembala di dalam kehidupan kita. Dia akan lakukan segala yang terbaik buatmu. Dan biarlah kita senantiasa mencintai rumah Tuhan sepanjang masa di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Tetap semangat, setia dan taat di dalam Tuhan. Immanuel, amin.